Om Swastiastu. Baik dengan dilanjutkan dengan melantunkan Puja Saraswati dan Guru Stotra. Om Swastiastu, saya Eko Mangadi Pramantara. Di sini saya akan memimpin Puja Saraswati dan Puja Guru Stotram. Om Saraswati Namastubhyam Waradeka Marupini Widyaramba Karesyami Sidirbawam Tumesada. Om Guru Brahma Guru Wisnu Guru Dewa Maheswara Guru Satsat Para Brahma Tasmai Sri Gurawe Namah. Om Santi 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 Om. Perkembangan hukum Hindu. Perkembangan hukum Hindu ialah peraturan-peraturan atau ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia baik sebagai perorangan maupun sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok agar tercipta suasana yang serasi, tertib, dan aman. Selain itu, hukum ditetapkan oleh penguasa, pemerintah maupun berlakunya secara ilmiah yang kalau perlu dipaksakan agar peraturan tersebut dipatuhi sebagaimana yang ditetapkan di dalam suatu hukum. Terdapat unsur-unsur yang terpenting dalam peraturan yang memuatnya, yaitu 1. Unsur yang bersifat mengatur atau normatif. 2. Unsur-unsur yang bersifat memaksa atau represif. Dalam hal ini, umat Hindu yang juga merupakan warga negara Indonesia, mereka harus tunduk pada kekuasaan hukum, yaitu 1. Hukum yang bersumber pada perundang-undangan negara seperti UUD, UUP, undang-undang, dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya. 2. Hukum yang bersumber pada kitab suci sesuai dan menurut agamanya. Sementara itu, di dalam kitab suci Manawa Dharma Sastra dijelaskan tentang hukum Hindu. Kata Dharma Sastra berasal dari bahasa Sanskerta Dharma Sastra, yaitu dharma maskulin, dan perintah menetapkan lembaga adat, kebiasaan, aturan, kewajiban moral, pekerjaan yang baik, kebenaran hukum, keadilan. Kamus Kecil Sanskerta Indonesia KKSI halaman 121. Sastra neuter. Pemerintah ajaran nasihat aturan teori tulisan ilmiah KKSI halaman 246. Dharma sastra berarti ilmu hukum. Bila kita membaca kitab-kitab Manawa mantra dan sastra Sanskerta yang tersedia, kitab seperti dinyatakan sebagai kitab Dharma Sastra. Ini sloka tentang Dharma Sastra sebagai kitab hukum Hindu. Sruti Weda Samyakto Dharma Sastram tu Vai Smartya te Sarwatswam Imamse Tabyam Dharmo Winarbapta Nyang ngujaraken sekarareng Sruti negaranya Sang Yang Catur Weda Sang Yang Dharma Sastra Smarti ngaraninrang Sang Yang Sruti lawan Sang Yang Smarti Sira juga Paramakena tutakena marah warah nira ring sang prayojana nyayatwa mangkana paripurna alap sangyang dharmawarti. Saras Jaya 37. Terjemahannya itu, ketahuilah olehmu Sruti itu adalah Veda dan Smrti itu adalah sesungguhnya adalah Dharma Sastra. Keduanya harus diyakini dan dituruti agar sempurna dalam melaksanakan dharma itu. Yang dimaksud dengan Sruti itu dengan Veda dan Dharma Sastra itu sesungguhnya Semerti. Sruti dan Semerti keduanya supaya dijalankan, supaya dituruti untuk setiap usaha. Selama demikian halnya, maka sempurnalah dalam berbuat dharma. Penjelasan dan terjemah yang tertulis dalam kitab
Sarasmuscaya yang diterbitkan oleh Departemen Agama hanya berdasarkan terjemah bahasa Sanskerta dan Jawa kuno. Menurut terjemahan bahasa Jawa kuno itu, paham tentang Veda sebagai sumber hukum dan perluas seperti istilah Veda diterjemahkan dengan catur Veda. Walaupun demikian, pengertian semula tidaklah berbuat makna. Yang menarik perhatian dan perlu dicamkan ialah bahwa kitab Manawa Dharma Sastra maupun kitab Sarasmuscaya menganggap bahwa Sruti dan Smrti itu adalah dua sumber pokok dari Dharma. Di samping itu, mengingatkan umat Hindu sebagai warga negara yang terikat oleh hukum nasional, berikut ini adalah beberapa alasan mengapa hukum Hindu penting untuk dipelajari. 1. Hukum Hindu merupakan bagian dari hukum positif yang berlaku bagi masyarakat Hindu Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Khususnya Pasal 29 ayat 1 dan 2 serta Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, untuk memahami bahwa berlakunya hukum Hindu di Indonesia dibatasi oleh falsafah negara Pancasila dan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. 3. Untuk dapat mengetahui persamaan dan perbedaan antara hukum adat Bali dengan hukum agama Hindu atau hukum Hindu. 4. Untuk dapat membedakan antara adat murni dengan adat yang bersumber pada ajaran-ajaran agama Hindu. Maka dapat dikatakan bahwa hukum Hindu adalah sebuah tata aturan yang membahas aspek kehidupan manusia secara menyeluruh dan menyangkut tata keagamaan. Mengatur hak dan kewajiban manusia baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Dan aturan manusia sebagai warga negara dalam kurung tata negara. Hukum Hindu juga berarti perundang-undangan yang merupakan bagian terpenting dari kehidupan beragama dan bermasyarakat. Ada kode etik yang harus dihayati oleh diamalkan sebagai menjadi kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, pemerintah dapat menggunakan hukum ini sebagai kewenangan mengatur tata pemerintah dan pengadilan dapat menggunakan Asal-usul sejarah hukum Hindu dimulai dari para tokoh agama yang saling berdebat pada waktu itu. Berbagai tulisan yang berkaitan dengan hukum Hindu adalah suatu perhatian khusus dari Maharshi kepada pembinaan umat manusia. Adapun nama-nama penulis hukum Hindu antara lain Gautama, Wisnu, Baudayana, Sankalitika, Apastamba, Harita, Usnama, Kasyapa, Baraspati, Vikana, Paitinasi, dan Manu. Terlihat jelas adanya penulisan hukum Hindu merupakan referensi. Hukum Hindu sudah lama diawali dengan berbagai perdebatan dan kritik sehingga melahirkan aliran-aliran dalam hukum Hindu. Aliran hukum Hindu diantaranya adalah yang pertama aliran Yajnavalkya oleh Yajnavalkya, yang kedua aliran Mityaksara oleh Vijnaneswara, dan yang terakhir adalah aliran Dayabhaga oleh Jimuttawana. Dari ketiga aliran tersebut akhirnya dapat berkembang pesat khususnya di India dan sekitarnya. Dua aliran yaitu aliran Yajnavalkya dan aliran Vijnaneswara mendapatkan perhatian khusus serta penyebarannya yang sangat luas. Pelembagaan aliran-aliran tersebut sebagai sumber hukum Hindu yang terdapat dalam sumber-sumber hukum Hindu. Sumber hukum Hindu menurut ilmu, sumber hukum Hindu berdasarkan sejarah. Sumber hukum Hindu dalam arti sejarah adalah sumber hukum Hindu yang digunakan oleh para ahli Hindologi dalam peninjauannya dan penulisannya mengenai pertumbuhan dan kejadian hukum Hindu itu, terutama dalam rangka pengamatan dan peninjauan masalah aspek-aspek politiknya,
filosofinya, sosiologinya, kebudayaannya, dan hukumnya, sampai pada bentuk material yang tampak berlaku pada satu masa dan tempat tertentu. Sumber hukum dalam arti sosiologis. Penggunaan sumber hukum ini biasanya dipergunakan oleh para sosiologi dalam menyusun tesa-tesanya. Sumber hukum itu dilihat dari keadaan ekonomi masyarakat pada zaman-zaman sebelumnya. Sumber hukum ini tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus ditunjang oleh data-data sejarah dari masyarakat itu sendiri. Sumber hukum dalam arti filsafat merupakan dasar pembentukan kaedah-kaedah hukum itu sendiri. Sumber hukum ini dapat bersumber dari banyak sumber dan luas, karena isi sumber hukum ini meliputi seluruh proses pembentukan sumber hukum sejak zaman dahulu hingga sekarang. Sumber hukum dalam arti formal. Menurut Profesor Mr. Dr. Jenderal Van Apeldoorn, sumber hukum ini timbul dan dibuat berdasarkan hubungan hukum Hindu dengan budaya, adat istiadat, dan kearifan daerah setempat. Hubungan hukum Hindu dengan budaya, adat istiadat, dan kearifan daerah setempat dalam praktiknya di tengah masyarakat memang tampak gejala yang berturut-manut antara hukum Hindu dengan hukum adat. Konsekuensi lainnya adalah membawa akibat yang sangat fatal, di mana mulai muncul tokoh-tokoh umat yang tidak menerima anggapan bahwa hukum adat bersumber kepada hukum Hindu. Berkesempatan mengemukakan hasil penelitian menurut Soejono Soekarto yang mengemukakan bahwa hukum adat bersumber perkembangan perilaku yang berproses melalui cara kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat, baru kemudian menjadi hukum adat. Semakin mempertegas mengenai pembuktian adanya hukum Hindu menjiwai hukum adat. Berbagai pengaruh hukum Hindu terhadap hukum adat sebagai contoh yang dikedapkan di atas menunjukkan skala pengaruh hukum Hindu terhadap hukum adat pada dimensi pewongan dan pelemahan. Demikianlah hubungan hukum Hindu dengan budaya, adat istiadat, dan kearifan daerah setempat telah menyatu, saling memelihara. Di antaranya keberadaan adat istiadat di Indonesia patut dipelihara guna mewujudkan cita-cita bangsa ini, yakni menjadi bangsa yang sejahtera dan makmur serta bahagia. Hubungan hukum Hindu dengan budaya, adat istiadat, dan kearifan daerah setempat dalam prakteknya di tengah masyarakat memang tampak gejala yang berturut-manut antara hukum Hindu dengan hukum adat. Kitab-kitab hukum Hindu dalam bentuk kompilasi seperti Adigama, Agama, Katuragama, Purwadigama, dan Kutara Manawa memang amat sangat sering dijadikan sumber penyusunan hukum adat. Hanya transfer ke dalam hukum tersebut sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan masyarakat. Hukum adat menduduki orbit yang sentral dan telah berperan dominan dalam suatu lingkungan budaya tertentu, yakni lingkungan masyarakat adat yang mendukungnya. Namun, kerangka teoritis ini akan melahirkan adanya adat yang murni karena bersumber perilaku manusia, baik pribadi maupun publik. Dalam proses pembentukan kebiasaan tata dan krama adat istiadat, kitab Dharma Sastra atau hukum Hindu sedikit banyak memberikan pengaruh dalam kaitannya dengan kebiasaan tata krama adat istiadat yang dibatasi oleh norma sosial dan norma agama yang bersumber langsung dan wahyu Tuhan.
Hukum Hindu dalam diskusi. Di muka dinyatakan berdasarkan pada adat berbagai pengaruh hukum Hindu terhadap hukum adat sebagai contoh yang dikedapkan di atas, menunjukkan skala pengaruh hukum Hindu terhadap hukum adat dimensi pewong-wongan pelemahan. Adanya pengaruh hukum terhadap hukum adat tidak dimaksudkan untuk mengatakan bahwa hukum adat itu tidak ada. Gede Puja mengatakan hukum adat harus tetap ada sebagai hadis yang asli pada masyarakat primer, namun sejauh ini pembuktian untuk membedakan hukum adat dengan hukum Hindu belum banyak yang dilakukan. Kalau ada penulisan ini belum sampai melihat kemungkinan bahwa hukum Hindu